Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, jangan mendekati perzinahan. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, sesungguhnya perzinahan itu kana fahisatan, perbuatan yang menjijikkan, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya pilihan jalan. اللهم ربنا اصلح لنا صدورنا ويسر أمورنا. اللهم ربنا اصلح لنا صدورنا ويسر أمورنا. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في شبرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
الله الرحمن الرحيم فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitan, fawaswasa, maka membisikkan ilaihi kepada kanjeng Nabi Adam as-syaitan, siapa setan. Qala, berkata siapa setan, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka, maukah aku tunjukkan engkau ala, kepada sajaratil khuldi, pohon keabadian, wa mulkil, dan kerajaan, la yabla, yang tidak akan binasa. Jadi setan ini tugasnya adalah membisikkan. Setan ini tugasnya adalah membuat was-was. Makanya kita, tatkala kita was-was, berarti kita sedang dibisiki oleh setan. Makanya jangan was-was, karena itu adalah perangkap setan. Jadi berbisik di sini dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan. Karena setan itu keberadaannya tidak jauh dari kita. Setan itu dekat. Makanya setan berbisik. Kalau setan jauh, setan itu berteriak. Namun karena setan itu dekat, makanya dia berbisik, membisikkan tentang hal kejahatan, tentang hal keburukan kepada kanjeng Nabi Adam. Apa yang dibisikkan oleh setan? Ya Adam, wahai Adam, hal adulluka, maukah aku tunjukkan kepada engkau ala sajaratil khuldi, atas pohon keabadian, pohon yang kekal, wa mulkin, dan kerajaan, la yabla, yang tidak akan binasa. Fa'akala minha, maka memakan keduanya, minha, dari sajaratil khuldi. Fabadat lahuma, maka terbuka, tampak, lahuma, bagi keduanya, sawatuhuma, kejelekan keduanya, aurat keduanya, watafiqo, maka bergegas, berbuat keduanya, yahsifani, untuk menutupi keduanya, alaihima, atas keduanya, atas aurat keduanya, miwarakil jannah,
dari dedaunan surga. Ingat sekali lagi bahwa surga ini adalah lambang kebahagiaan, bahwa surga ini lambang keselamatan, kedamaian, ketenangan. Jauh surga berarti sesuatu yang kecil, namun itu juga merupakan bagian dari kebahagiaan. Wa aso, maka bermaksiat Adam, siapa kanjeng Nabi Adam, Rabbahu, kepada Robnya, fagawa, maka Adam itu tersesat, terbuang Adam dari kebahagiaan. Jadi kebanyakan orang tidak paham apa yang dinamakan Syajaratul Khuldi, pohon keabadian. Sesuatu yang ada pada diri manusia, yang merupakan estafet turun-temurun dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada Syajaratul Khuldi, maka manusia tidak akan hidup sampai sekarang. Makanya dibutuhkan Syajaratul Khuldi ini, pohon keabadian, merupakan estafet turun-temurun. Namun ingat, kalau belum waktunya, jangan mencoba, jangan sekali-sekali mencoba untuk memakan Syajaratul Khuldi. Hal itu akan menyebabkan fabadat lahuma sawatuhuma, akan membuka auratnya, akan menyebabkan terbukanya aurat, akan menyebabkan terbukanya kejelekan-kejelekan kita. Untungnya masih ada miwarokil jannah, ada daunan-daunan surga, daunan-daunan kesadaran kita. Makanya kita, tatkala kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa antara laki-laki dan perempuan, bermaksiat kepada Allah sampai melakukan hubungan, itulah sejelek-jeleknya jalan. Itulah yang dinamakan perzinahan. Makanya jangan sampai kita melakukan hubungan suami istri sebelum kita melewati pintu pernikahan. Jauhi yang namanya perzinahan, karena kalau kita sampai melakukan perzinahan itu, kita akan terhina dan tersesat jalannya. Seburuk-buruknya jalan, hal yang menjijikkan, dan seburuk-buruknya jalan itulah perzinahan. Akan terbuka semuanya tatkala kita masih mempunyai daun-daun kesadaran surga, maka kita bergegas untuk bertaubat kepada Allah. Jangan sekali-sekali kita memakan kalau belum itu dihalalkan untuk kita. Itulah Syajaratul Khuldi. Kerasnya seperti sajarah, kerasnya seperti pohon. Itulah pohon keabadian.
Jangan sekali-sekali memakannya tanpa pintu pernikahan. Itu akan dinamakan perzinahan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-sekali berani melakukan perzinahan. Sesungguhnya perzinahan itu kana fahisatan, adalah perbuatan yang menjijikkan, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Makanya kita diajarkan di dalam Islam, sekecil apapun semuanya ada aturannya, termasuk cara memakan sajaratil huldi dan cara wa mulkin la yabla, membentuk kerajaan yang tidak akan pernah runtuh melalui pintu pernikahan. Makanya jangan sampai tatkala kita melakukan kemaksiatan kepada Allah sampai tergelincir, terjerumus pada lembah perzinahan. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka akan terbuka, akan nampak bagi keduanya sawatuhuma, kejelekan-kejelekan mereka kedua, keburukan-keburukan mereka berdua, aurat mereka berdua akan terbuka. Kalau sudah terbuka, berarti mereka tidak sadar. Kalau orang itu tidak sadar, berarti orang itu tidak ingat kepada Allah, tidak sedang berzikir kepada Allah. Makanya tatkala mereka tersadarkan, maka mereka terburu-buru wa tawfiqa yahsifani alaihima, terburu-buru mereka melakukan untuk menutupi keduanya, alaihima, atas aurat keduanya, kejelekan keduanya, biwarakil jannah, dari dedaunan surga. Namun sayangnya, wa asa Adam rabbahu fagawa, wa asa bermaksiat Adam, siapa kanjeng Nabi Adam, rabbahu, terhadap rohnya, terhadap pengaturnya, fagawa, maka Adam termasuk hamba yang tersesat, yang tidak mau atas petunjuknya Allah. Tsumma jatabahu, maka kemudian ajtabahu, memilih, siapa Allah memilih kanjeng Nabi Adam, rabbuhu, siapa Rabbnya, yaitu Allah, fatabah, maka menerima taubat alaihi, atas kanjeng Nabi Adam, wahada, dan memberi petunjuk siapa Allah kepada kanjeng Nabi Adam. Qalah bito minha jami'an, berkata siapa Allah, ihbito, keluarlah, turunlah minha, dari surga, jami'an, semuanya, dan ingat, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian terhadap bagian kalian aduun, akan menjadi musuh. Makanya kalau dalam hal keburukan, dalam hal kemaksiatan kepada Allah, sekuat apapun komitmen kalian dalam melakukan dosa dan kemaksiatan, melakukan pengingkaran dan pendustaan, suatu saat kalian berdua, kalian yang ada di dalam kelompok itu akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Makanya hati-hati dalam memilih komunitas, hati-hati dalam memilih perkumpulan. Carilah komunitas, carilah perkumpulan yang mengajak diri kita untuk dekat kepada Allah, untuk lebih kenal kepada Allah.
satu dengan yang lainnya, mensupport untuk lebih taqarrub kepada Allah, lebih bermakrifat kepada Allah. Carilah perkumpulan yang mengajak diri kita lebih kenal kepada Allah. Jangan cari perkumpulan yang bermaksiat kepada Allah, yang di dalamnya ada ghibah, ada fitnah, ada tajassus. Pasti ihbita minha jami'an, akan diturunkan minha, dari surga, dari kebahagiaan, dari kesadaran, jami'an semuanya, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya aduun, akan jadi musuh. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka bahwasanya ya'tiyannakum, yang akan datang kepada kalian, minni itu dariku, kata Allah, hudan berupa petunjuk, famanittaba'ah, maka barang siapa yang mengikuti hudaya, petunjuk dari Allah, fala yadillu, maka tidak akan tersesat, wala yasqa, dan juga tidak akan binasa. Makanya hati-hati dalam memilih perkumpulan, dalam memilih pertemanan. Jangan sampai di dalam perkumpulan itu, di dalam pertemanan itu, mengajak kita untuk jauh dari Allah. Carilah perkumpulan, carilah pertemanan, carilah komunitas yang mengajak diri ini untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih kenal kepada Allah. Maka kita akan merasakan surga di dunia. Kita merasakan surga, lambang dari kebahagiaan, lambang dari keselamatan, lambang dari kesejahteraan, lambang dari kesuksesan. Dan kelak di yaumil qiyamah kita juga akan merasakan surga, karena kita sudah tersadarkan, kita sudah mencapai puncak kesadaran. Maka kita akan mendapatkan apa itu kebahagiaan. Kalau kita tidak mencapai puncak kesadaran, maka kita tidak akan pernah merasakan apa itu kebahagiaan. Makanya kita yang sering tergelincir ke dalam hal kemaksiatan, ke dalam lubang kemaksiatan, kebanyakan dari kita lupa untuk berzikir kepada Allah, putus sambungannya dari berzikir kepada Allah. Kalau kita sudah lupa, sudah terputus, maka dengan mudah kita melanggar apa syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah, termasuk perzinahan, termasuk zina. Kita pasti akan melakukannya dengan mudah. Namanya setan akan memberikan jalan, akan memberikan petunjuk dengan bahasa rayuannya setan. Akan berbisik setan ke dalam hati kita, karena setan itu dekat dengan kita. Makanya kita hati-hati terhadap setan, pasukan dari iblis, karena mereka adalah adu mubin, adalah musuh yang nyata. Setan itu musuh yang nyata. Setan itu terbuat dari api, iblis itu terbuat dari api. Semuanya ada pada diri kita sendiri. Makanya pergunakan api itu, manage dengan baik api itu, agar tidak berkobar, yang akan menyebabkan kebakaran, yang akan menyebabkan kehancuran dan kehanggusan. Api kita butuhkan, namun kecil saja apinya. Karena tak kala kita masak juga butuh api, namun api yang mematangkan,
bukan api yang menghanguskan. Butuh api, butuh, tapi kecil saja untuk mematangkan jiwa kita. Jangan sampai api itu berkobar liar yang akhirnya akan menghanguskan jiwa kita. Jangan sampai jiwa kita hangus, maka dengan mudah iblis akan mengatur kita, akan memberi petunjuk kepada hal yang menyesatkan, kepada hal yang menjijikkan. Salah satunya adalah perzinahan. Makanya jangan sekali-sekali kita mendekati perzinahan. Tanda-tandanya anget, panas tubuh ini. Kalau sudah mau mendekati perzinahan panas. Banyak pemuda-pemudi yang terbakar oleh hawa nafsu setan. Akhirnya tersingkap semua auratnya, terbuka semua baju-baju kemaluannya, baju-baju keimanannya tersingkap semua. Dan dengan mudah mereka melakukan perzinahan. Dengan mudah fa'akala minha, dengan mudah mereka memakan keduanya. Memakan bukan makan nasi, bukan. Memakan makanan suami istri. Suami memakan istrinya, istrinya memakan suaminya. Namun karena belum melewati pintu pernikahan, itulah yang dinamakan perzinahan. Makanya jangan sekali-sekali kita mendekati perzinahan, karena akan membakar, menghanguskan jiwa kita, akan membakar, menghanguskan keimanan kita. Lihat orang yang sedang pacaran, mereka akan panas, otaknya mendidih, berpikiran yang negatif, bagaimana bisa memakan pasangannya, bisa memakan pacarnya. Awalnya pegang-pegangan tangan, hangat, panas, kemudian berani menciumnya, terus akan tersingkap baju dari keimanannya, baju dari kemaluannya. Kemudian dengan mudah setan terus akan membisikkan, kemudian setan akan menjerumuskan mereka berdua ke dalam lembah kemaksiatan, yaitu perzinahan. Makanya kalau kita mau mengkekalkan keturunan kita, lewatilah pintu pernikahan. Jangan sekali-sekali kita melanggar syariat-syariatnya Allah dengan melanggar pintu yang telah dihalalkan oleh Allah, yaitu pintu pernikahan. Kalau sampai kita melanggar pintu pernikahan, melakukan hubungan suami istri sebelum melewati pintu pernikahan, itulah seburuk-buruknya jalan, itulah perbuatan yang menjijikkan. Makanya Allah tegas di dalam Al-Quran, wa la taqrabuz zina, wa la taqrabuz zina, jangan dekati zina, jangan mendekati perzinahan. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, sesungguhnya perzinahan itu kana fahisatan, perbuatan yang menjijikkan, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya pilihan jalan. Jadi jangan sekali-sekali ada kerentek di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Pikiran kita yang jelek akan mensupport ke dalam hati kita, akan menanamkan kebaikan di dalam hati kita. Yang maksiat, yang buruk akan tambah, akan berubah menjadi perhiasan keindahan, padahal itu keburukan, padahal itu kemaksiatan. Akan tampak indah kepada orang yang telah dibisiki oleh setan. Makanya jangan sekali-sekali kita mendekati perzinahan. La wala taqrabuz zina,
dan jangan dekati zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.